Kerajaan. Selamat datang dan selamat beribadah bersama GBI Rock Sejahtera. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Budi Satrio. Selanjutnya akan kami sampaikan kegiatan GBI Rock Sejahtera selama sepekan ke depan. Shalom adik-adik, jangan lupa ya, ibadah online Rocky setiap hari Minggu jam 11 siang. Untuk ibadah online minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dilayani oleh Ibu Yunike Vika Pelealu. Friday Rock Live Together Weekend setiap hari Jumat jam 6 sore live melalui Facebook GBI Rock Yogyakarta dan YouTube GBI Rock Sejahtera. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi WA interaktif GBI Rock Sejahtera di 08515 6899 277. Informasi juga bisa diakses melalui media sosial GBI Rock Sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Yang kedua, seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga, seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Haleluya, sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Dan sudah katakan
Shalom umat mesianik, umat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali, bersua kembali dalam ibadah online GBI Rock Sejahtera. Baik, firman Tuhan yang akan saya sharingkan, akan saya bagikan terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 23, di mana judul perikopnya adalah Keruntuhan Kerajaan Israel. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 17 mulai dari ayat yang ke-7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Ayat yang ke-9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Kemudian dilanjut ayat yang ke-11, saudaraku. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ayat yang ke-13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Ayat yang ke-14, saudaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegar tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Ayat yang ke-16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Kita lanjutkan ayat yang ke-17, saudara. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Ayat yang 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Wow. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ayat yang ke-21. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Ayat yang terakhir 23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada saudara, terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 23. Lumayan panjang saya bacakan satu perikop, saudaraku.
seperti yang sudah saya bacakan kepada saudara, bahwa kita melihat, kita merenungkan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Dan kalau saudara mengikuti ibadah online ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa kali di kesempatan ibadah online ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya sempat membagikan, mengajak dengan saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan tentang perjalanan bangsa Israel. Beberapa kali di kesempatan yang saya sampaikan bagaimana kita bisa mengikuti di khotbah-khotbah saya yang lalu, bangsa Israel dipimpin oleh raja mereka yang tidak sedikit. Raja yang memimpin bangsa pilihan Tuhan ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Notabene, bangsa Israel adalah bangsa di mana Tuhan memberikan janji khusus kepada bangsa ini, di mana Tuhan memilih bangsa ini spesial. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa merenungkan, kita bisa mendengarkan dari firman Tuhan. Meskipun bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi bangsa ini mengalami pasang surut. Jadi saudara, seperti yang tadi sudah saya bacakan juga kepada saudara, bangsa ini dipimpin oleh beberapa raja pada waktu itu. Dari raja pertama, raja kedua, raja ketiga, dan seterusnya. Apalagi setelah Raja Salomo, raja ketiga memimpin, setelah itu terjadi yang namanya perpecahan bangsa Israel. Kita bisa melihat kalau saudara membuka Alkitab saudara, bangsa dengan predikat sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi perjalanan kesininya, perjalanan hidup bangsa ini tidak mulus, saudaraku. Ada kalanya bangsa ini mengalami kejayaan, ada kalanya bangsa ini mengalami keterpurukan. Dan itu kalau saya amati, kalau saya renungkan, karena dampak pengaruh dari raja atau kepala negara yang memimpin bangsa ini. Ketika bangsa ini dipimpin oleh raja yang jahat di mata Tuhan, secara otomatis umat yang dipimpinnya pun ikut jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika beralih kemudian ke penerusnya, bangsa ini dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, ini juga berdampak pada kehidupan umat atau bangsa yang dia pimpinnya. Bangsa ini mengalami kejayaan. Jadi kalau kita melihat saudaraku, sejarah bangsa Israel yang tertulis di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa bangsa pilihan Tuhan ini, yaitu bangsa Israel, dipimpin tidak seterusnya atau selamanya dipimpin oleh raja yang benar di mata Tuhan. Ada kalanya mereka dipimpin oleh raja yang jahat di mata Tuhan. Ada kalanya lagi mereka dipimpin oleh raja yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa merenungkan, kita bisa mengingat di sini ternyata pengaruh seorang pemimpin itu besar bagi kelangsungan hidup umat yang dia pimpin. Jadi, saudara, sekali lagi kita diingatkan tentang tema kita tahun ini, The Year of Emerging Leaders, tahun di mana lahirnya pemimpin-pemimpin, di mana pemimpin-pemimpin dibangkitkan. Bapak rohani kita, Pastor Timotius Arifin, mendapatkan rema dari Tuhan bahwa tahun 2020 adalah The Year of Emerging Leader. Kita diingatkan bahwa ternyata begitu besar pengaruh seorang pemimpin terhadap kelangsungan hidup bangsa yang dia pimpin, organisasi yang ia pimpin, atau komunitas yang ia pimpin. Apakah itu komunitas atau organisasi atau perusahaan atau bangsa itu mau jaya atau mau terpuruk, tergantung pemimpin yang memimpin komunitas, organisasi atau bangsa itu. Jadi saudaraku, kita bisa melihat kembali di dalam 2 Raja-Raja 17 dari ayat yang ke-7 sampai 23, bagaimana bangsa Israel, sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi perjalanan hidup bangsa ini tidak mulus-mulus saja. Dan kita bisa belajar dari sini, saudaraku. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh pemimpin atau raja yang jahat di mata Tuhan, yang terjadi adalah bangsa ini pun ikut arahan, ikut menerima dampak dari kejahatan pemimpin yang memimpinnya. Saudara bisa merenungkan tadi dari ayat yang saya bacakan kepada saudara, bagaimana bangsa ini akhirnya ditolak oleh Tuhan. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat dengan tegas, Tuhan menolak bangsa ini. Sekalipun bangsa ini adalah pilihan Tuhan sendiri. Dan di firman Tuhan dinyatakan dengan tegas bahwa Tuhan membiarkan bangsa ini, diserahkan bangsa ini kepada perampok-perampok, kepada penjajah-penjajah untuk menindas bangsa ini. Wow.
Jadi dari sini kita bisa belajar, kita bisa menyadari bahwa status predikat umat atau pribadi yang ada pilihan Tuhan sendiri itu tidak menjamin umat atau pribadi itu akhirnya selamat. Karena apa saudaraku? Semua itu tergantung dari sikap, dari respon umat itu sendiri, pribadi itu sendiri. Kita melihat kenapa Tuhan membiarkan bangsa pilihannya sendiri dijajah, diserahkan kepada perampok-perampok dan mengalami keterpurukan. Karena bangsa ini sudah mengingkari kasih Tuhan. Bangsa ini justru sudah menjauh dari Tuhan. Rasanya tidak kurang-kurang Tuhan menolong begitu rupa terhadap bangsa ini, tetapi bangsa ini mencondongkan dirinya, mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dan kita lihat Allah murka, seperti yang kita ketahui adalah Allah yang kita sembah adalah pribadi yang cemburu, pencemburu. Ketika melihat umat pilihannya, harusnya melalui umat-umat ini, melalui bangsa ini, nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan, tetapi justru yang terjadi adalah bangsa ini serong, ikut ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Dan kita bisa melihat, kita bisa belajar dari sini bahwa status predikat bangsa atau umat atau pribadi sebagai pilihan Tuhan itu tidak menjamin bangsa tersebut, pribadi tersebut akhirnya selamat. Dan rasanya renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, hidup kita di zaman sekarang, saudara. Saudara, kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13 ada peringatan keras berhubungan dengan apa yang sudah kita renungkan baca di awal tadi untuk kita aplikasikan buat kehidupan kita yang sekarang kita hidup di zaman ini. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan kepada saudaraku, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menulis bukan saja pada waktu aku ada, terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak ada pun tetaplah kerjakan keselamatan. Kenapa Rasul Paulus menulis dengan keras? Kerjakan keselamatan. Ingat seperti yang saya katakan tadi, predikat sebagai pilihan Tuhan itu tidak menjamin orang tersebut, pribadi tersebut, bangsa tersebut akhirnya selamat. Ya. Demikian juga ketika Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya? Kita yang hidup sekarang, saudara dan saya sebagai umat percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Ketika kita percaya, kita dibenarkan oleh Allah dan kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Bersama Tuhan kelak kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi jangan salah, ketika kita telah menerima keselamatan, jangan sampai keselamatan itu akhirnya hilang di tengah jalan. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, bisakah keselamatan itu hilang? Bila manakah keselamatan itu hilang? Oh ya, bisa. Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis oleh anugerah Tuhan. Dan hidup saudara dan saya telah dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Tetapi bukan murahan. Untuk itu mari kita hormati, kita responi, kita hargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa saudara? Jalani hidup ini dengan berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang memiliki pandangan ketika mereka sudah menerima keselamatan. Ada beberapa pihak, ada beberapa orang, sekalipun itu dari kalangan orang percaya, mereka menganut satu pandangan begini saudaraku. Sekali selamat, selamanya selamat. Habis itu, ya nggak apa-apa lah pakai narkoba. Habis itu menjalani hidup, ya nggak apa-apa lah selingkuh boleh, korupsi atau apa lagi, foya-foya nggak berarti dan sebagainya. No, saudara. Keselamatan memang diberikan kita secara gratis oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan berarti keselamatan itu murahan. Oleh karena itu dengan tegas Rasul Paulus menegaskan kepada saudara dan saya,
Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan artian begini saudaraku, peliharalah, jagalah keselamatan yang sudah Tuhan beri itu sampai pada kita menutup akhir hidup kita, supaya kita finishing well, mengakhiri hidup kita dengan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita pun nanti layak masuk kerajaan surga, beroleh hidup kekal yang seperti yang dijanjikan. Jadi seperti ibaratnya begini saudaraku, kalau saya mau nonton film di bioskop, saya mesti beli tiketnya dulu, tiket masuk untuk masuk ke studio atau untuk masuk ke bioskop. Nah, saya udah bayar lunas tiket itu, saya udah peroleh, saya bawa. Nah, sambil saya menunggu untuk film itu mau main, saya tunggu mungkin setengah jam atau 1 jam, agak lama saya tunggu. Saya sambil untuk saya melangkah ke toilet. Nah, tiba-tiba ketika saya ke toilet, nggak tahu kenapa, karena saya ceroboh, karena saya tidak bisa memelihara dengan baik, menjaga dengan baik itu tiket, jatuh di kamar mandi. Dan akhirnya terinjak-injak oleh orang lain yang masuk toilet itu. Dan lecek, dan akhirnya tulisannya pun nggak terbaca. Bisakah ketika saya ambil dan ketika udah waktunya saya harus nonton masuk ke dalam bioskop, kemudian saya serahkan kepada petugas yang ngecek, apakah bisa dengan mudah saya masuk? Belum tentu saudara, karena tulisannya sudah tidak terbaca. Dan mungkin bisa saja petugas bilang, ini tiket hari apa, jam berapa, mungkin itu tiket bekas, Bapak mau masuk dengan tiket bekas dan lain sebagainya. Demikian juga keselamatan saudara, kita mesti kerjakan keselamatan kita seperti pesan Rasul Paulus. Kita mesti pelihara keselamatan kita dengan sikap hati kita, dengan sikap hidup kita. Jangan gegabah dalam menjalani hidup ini saudara. Dan jangan pernah ada anggapan bahwa sekali aku dipilih Tuhan, sekali hidupku dibenarkan Tuhan, sekali aku beroleh keselamatan dan dapat janji hidup kekal, selamanya itu tetap akan aku miliki. No. Karena sewaktu-waktu keselamatan itu bisa hilang, tergantung dari sikap hati saudara dan saya. Kita menjalani hidup, kita menghargai, menghormati keselamatan. Kalau beroleh keselamatan tetapi hidupnya suka foya-foya gak jelas, selingkuh jalan terus, pakai narkoba dan lain sebagainya, niscaya saudara, kita nggak akan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Ingat Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Sebab apa yang ditabur oleh orang tersebut, oleh seseorang, maka dia pun menuai dari apa yang dia tabur. Jadi saudaraku, jangan sampai hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan pada akhirnya mengakhiri hidup dengan gak jelas, dengan tidak baik seperti yang sudah kita baca tadi. Sayang sekali saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang dimateraikan oleh Tuhan, di mana Tuhan punya maksud khusus terhadap bangsa ini. Tetapi sayang, bangsa ini akhirnya ditolak oleh Tuhan. Bangsa ini mengalami yang namanya keterpurukan. Jangan sampai hal ini terjadi pada saudara dan saya. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah saudara dan saya kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetaplah setia saudaraku. Tetaplah setia pada Tuhan. Walau kondisi sekarang ini sulit, tidak mudah karena dampak dari pandemi COVID-19, tetaplah setia pada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Tuhan aku udah berdoa sekian lama, sekian waktu, kenapa usahaku tetap stuck? Tuhan aku sudah berharap, Tuhan aku sudah melayani Engkau, tetapi kenapa nggak ada perubahan dalam hidupku? Tetaplah setia. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian saudara. Tetaplah berusaha, bekerja keras. Dan jangan lupa berserah, berdoa kepada Tuhan. Niscaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sekalipun kelihatannya belum tampak apa-apa, tetapi percayalah, akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan nyatakan ketika kita berserah, kita menaruh percaya kita, we surrender all to Him, Lord Jesus. Jadi jangan sampai kondisi yang sulit, yang tidak mudah seperti saat ini akibat pandemi Corona COVID-19 saudaraku, membuat kita akhirnya menyerah. Saya mengenal beberapa pribadi yang saya kenal masih kerabat dengan saya dan istri.
akibat kesulitan kondisi di pandemi COVID-19 ini bukannya berintrospeksi, bukannya semakin berserah, bergantung pada Tuhan, bukannya menyadari bahwa manusia ini begitu lemah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, harusnya menyadari semakin bergantungnya kepada Tuhan, tetapi yang terjadi sebaliknya, saudara. Pribadi yang saya kenal ini sebagai kerabat, dia justru mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, dengan menggantungkan, mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Dia cari orang pintar dalam arti tanda kutip. Dia cari dukun, dia cari untuk gimana dia bisa keluar dari keterpurukan hidupnya akibat pandemi COVID-19. Wah, ini sungguh disayangkan. Justru lewat fenomena pandemi COVID-19 ini, manusia harusnya disadarkan betapa lemahnya manusia ini. Hanya karena ada mikroorganisme yang kecil, yang tak tampak kasat mata, begitu masuk di organ tubuh manusia itu berbahaya, menimbulkan kematian. Harusnya manusia semakin menyadari betapa lemahnya manusia sehingga manusia harus berserah sepenuhnya pada Tuhan. Yang terjadi, saya mengenal beberapa orang malah mereka mengambil jalan di luar Tuhan. Mereka cari orang pintar dalam arti tanda kutip. Mereka cari solusi-solusi dari dukun untuk memulihkan ekonomi mereka yang terpuruk akibat COVID-19. Ini kan yang terjadi adalah tragis, saudara. Jangan sampai hal ini terjadi pada saudara dan saya. Sekalipun kondisi sulit, sekalipun kondisi sepertinya tidak ada harapan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada ilah lain, jangan berpaling kepada hal-hal yang lain. Jangan sampai yang terjadi di bangsa Israel yang tadi kita sudah renungkan bersama-sama yang terjadi pada saudara dan saya, yang adalah bangsa umat pilihan Tuhan, yang adalah umat yang dibenarkan Tuhan, tetapi justru akhirnya malah ditolak sama Tuhan sendiri yang memilih. Nah, saudara, saya tidak akan memperpanjang lebar firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ingat saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan. Sekalipun belum tampak apa-apa, tetapi yakinlah akan terjadi benih mujizat yang luar biasa ketika saudara percaya, ketika sudah tetap berpaling, gak undur dari hadirat Tuhan. Tetaplah terus mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan adalah sumber kreativitas. Dia adalah the great creator yang sanggup memberikan kreativitas baru buat saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan, buat saudara yang mungkin kehilangan masa-masa bekerja, dirumahkan atau mungkin di-off-kan seterusnya. Percayalah, tetaplah bergantung pada Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin secara manusia sulit untuk ditemukan jalan yang terbaik, saya percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan saudara, bahkan di luar akal sehat logika saudara. Bahkan apa yang gak pernah saudara pikirkan sebelumnya, apa yang gak pernah saudara lihat sebelumnya, Tuhan sediakan buat saudara. Berikut ini saya ingin mengajak saudara semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini, untuk kita bersama-sama menyaksikan, untuk kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, mendengarkan kesaksian testimoni dari salah satu keluarga yang bertumbuh bersama kita di komunitas ini di Gereja Rock Sejahtera. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Dina serta keluarga, di mana Tuhan tolong secara ajaib luar biasa untuk keluarga ini di masa pandemi seperti saat ini. Selamat menerima berkat Tuhan melalui kesaksian. Shalom. Beberapa bulan terakhir ini Tuhan izinkan kami melewati masa-masa yang cukup sulit. Saya percaya tidak cuma di Indonesia saja, tapi seluruh dunia pasti juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Saya bekerja di sebuah perusahaan ekspor handicraft, yang mana lebih dari 90% dari customer kami berasal dari Amerika Serikat. Masa-masa sulit kami dimulai sekitar pertengahan bulan Maret. Waktu itu pandemi mulai memasuki Indonesia, dan juga di Amerika Serikat kasus COVID-19 makin lama makin meningkat. Kami mulai menerima pemberitahuan dari customer-customer kami. Ada yang membatalkan pesanannya, ada yang menunda pengiriman dari order-order mereka.
Bahkan kami juga menerima pemberitahuan bahwa untuk barang-barang yang sudah kami kirimkan, customer kami menunda pembayarannya. Yang seharusnya kami bisa terima dalam waktu dekat, ditunda menjadi 2-3 bulan kemudian. Saat itu reaksi pertama saya adalah panik. Saya khawatir bahwa saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya kepada pengrajin-pengrajin saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya untuk membayar gaji pegawai saya. Saat itu, karena saya mulai panik, saya melakukan banyak cara untuk memastikan bahwa keuangan kami masih bisa tetap berjalan dengan lancar. Saya mulai dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kemudian saya mulai mengumpulkan aset-aset kami. Sewaktu-waktu kami perlu dana, kami akan menjual aset-aset kami. Saya juga meminta bantuan kepada berbagai pihak, salah satunya kepada bank untuk menyediakan dana cadangan. Sewaktu-waktu kami membutuhkan, saya bisa menggunakan dana itu. Tapi tidak ada satupun hal yang saya kerjakan waktu itu yang membuahkan hasil. Bahkan bank yang selama ini selalu standby untuk menyediakan dana bagi kami, pada saat itu tidak bersedia untuk membantu. Karena memang masa-masa yang sulit sehingga sangat mengkhawatirkan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan di masa-masa itu. Setelah semua hal-hal yang saya rencanakan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan saya, Tuhan mengingatkan saya bahwa pertolongan saya bukan datang dari bank atau dari orang lain, tapi pertolongan saya datangnya dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Lalu saya berdoa dan saya memohon ampun karena selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, mengandalkan orang-orang di sekitar saya untuk membantu saya. Dan setelah saya berdoa dan mohon pertolongan Tuhan, saya juga berhenti menonton berita karena jujur pada waktu itu menonton berita itu membuat saya makin panik karena kondisi sepertinya makin parah, terutama di Amerika Serikat yang mana customer kami hampir semuanya berasal dari Amerika Serikat. Jumlah korbannya meningkat luar biasa. Saya sangat mengkhawatirkan kondisi perekonomian Amerika Serikat pada saat itu. Namun saya serahkan semua kekhawatiran saya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati ini semua. Selang beberapa hari setelah saya berdoa, mujizat Tuhan mulai terjadi bagi kami. Kami mulai menerima pemberitahuan dari customer kami bahwa mereka tidak jadi menunda pengiriman. Ada beberapa juga yang sudah mengeluarkan jadwal baru bahwa barang-barang yang mereka pesan bisa kami kirimkan secepat mungkin. Tidak berhenti sampai di situ, pemberitahuan kembali datang bahwa customer kami yang sebelumnya menunda pembayaran sampai 2-3 bulan memutuskan untuk tetap membayarkan tepat pada waktunya. Pada saat itu saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan, karena di saat saya mengandalkan orang lain dan tidak membuahkan hasil, dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan yang memastikan bahwa kami memiliki cukup uang untuk membayarkan setiap kewajiban kami kepada pengrajin-pengrajin kami. Juga kami masih tetap bisa membayarkan gaji-gaji pegawai kami. Saat itu kami hanya mengalami masa-masa genting ya yang tidak
ada orderan masuk, tidak ada pengiriman, tidak ada uang masuk. Hanya kurang lebih sekitar 1 bulan. Setelah itu, berkat Tuhan luar biasa atas kami. Di saat-saat perusahaan lain mungkin berjuang untuk survive, Tuhan kirimkan order-order yang di luar perkiraan kami. Karena pada saat itu Amerika kondisinya kurang baik. Saya berpikir secara logika, mereka tidak mungkin mengirimkan order-order seperti sebelumnya. Tapi sekali lagi rancangan saya bukan rancangan Tuhan. Dan Tuhan kirimkan order yang luar biasa. Bahkan sampai staf saya sempat khawatir karena kalau kami menerima orderan itu, kami tidak punya cukup uang untuk membayarkan down payment atau uang muka untuk supplier-supplier kami. Tapi saya bilang, tidak perlu khawatir, saya yakin dan percaya semua orderan itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Sejak saat itu saya tidak pernah khawatir, saya percaya Tuhan sudah bantu kami, Tuhan mampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Saya juga menguatkan pegawai-pegawai saya untuk tidak khawatir, untuk tetap bekerja keras. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Saya yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Saya yakin juga Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Kalau Tuhan bisa memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sehingga kita bisa bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Dan saya juga yakin bahwa dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan akan makin nyata dinyatakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan kesaksian, kita sudah mendengarkan sharing karya Tuhan yang dahsyat luar biasa, pertolongan Tuhan yang dahsyat untuk keluarga yang kita kenal, bertumbuh bersama di komunitas GBI Rock Sejahtera, keluarga Ibu Dina, Pak Dwi, sungguh sangat memberkati secara pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan sangat diberkati dan saya berdoa biarlah Roh Kudus memateraikan kesaksian ini dan juga penyampaian firman Tuhan hari ini, supaya ketika saudara menjalani hidup yang penuh tantangan, hidup yang tidak mudah seperti saat ini, di masa-masa pandemi saat ini, saudara tetap semangat. Karena masih ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ingat, ketika saudara mengalami mentok yang namanya seperti seolah-olah nggak ada harapan, ingat masa lalu, bukan masa lalu kesalahan dosa saudara, bukan. Ingat masa lalu di mana Tuhan pernah menolong saudara. Kita percaya, kita semua percaya di masa kini, di saat ini juga Tuhan, pertolongan Tuhan masih tetap sempurna. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong. Kuasa Tuhan tidak terlalu kecil untuk memberikan pemulihan mujizat buat saudara. Nah, saudaraku, percayalah saudaraku, kalau Tuhan sanggup memberikan pertolongan buat Abraham, buat Ishak, buat Yakub, buat keluarga Ibu Dina seperti yang tadi disaksikan, demikian juga buat kami semua, kita hamba-hamba Tuhan di sini. Saya percaya Tuhan juga sanggup menolong, memberikan pemulihan bahkan mujizat yang dahsyat buat saudara semua yang mengikuti ibadah online kali ini. Sebab bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang pernah kita doakan sebelumnya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, kami bawa kepadamu, kami datang kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pribadi-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah pencipta alam semesta yang rela turun ke dunia menjadi sama seperti kami manusia demi menebus setiap hidup kami, sehingga kami dibebaskan dari dosa dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengingat hal itu, rasanya itu lebih dari cukup. Keselamatan yang dari Tuhan
itu membuat kami berdecak kagum, membuat kami bersyukur atas karya-Mu. Oh Tuhan, sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh baik Engkau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memulai dengan baik dalam hidup kami, dan Engkau izinkan kami sampai saat ini boleh hidup, kami percaya Tuhan pun akan meneruskannya dengan sempurna langkah-langkah hidup kami ke depan. Hidup ini memang sulit, khususnya masa-masa pandemi seperti saat ini. Secara manusia, kami mengalami yang namanya kesulitan untuk melakukan segala sesuatu. Dimana kami keluar harus dengan protokol kesehatan, dimana ada begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kami percaya ketika kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bersama Tuhan Yesus kami cakap melampaui segala permasalahan yang ada. Kami mengucap syukur dan untuk kuasa-Mu, untuk firman-Mu, dan untuk kesaksian yang sudah dinyatakan di ibadah online pada kali ini. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, nyatakan kepekaan di dalam diri kami, materaikan setiap apa yang disampaikan melalui firman Tuhan dan juga kesaksian hari ini, dan tentunya juga impartasi pujian penyembahan saat ini. Biarlah itu boleh termaterai dalam diri kami, dan kekuatan yang dahsyat dalam diri kami, untuk kami menjalani hidup kami dengan penuh semangat, oleh karena Yesus ada bersama kami. Kami patahkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengintimidasi kami untuk kami undur dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Engkau sendiri yang beracara sepenuhnya dalam hidup kami, dalam hidup umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, umat Mesianik, tiba waktunya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita bawa persembahan kita di layar saudara, tertera alamat dan nomor rekening. Baik, saudara bisa mentransfernya di layar saudara, sudah tertera informasi, tayangkan. Dan mari kita bersama-sama kita bawa doa, kita bawa persembahan kita dalam doa, dan kita bawa di dalam ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami datang dengan membawa korban persembahan yang kami dedikasikan untuk perluasan kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di GBI Rock Sejahtera di tempat ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat, boleh menjadi taburan benih yang dahsyat untuk karya-Mu di muka bumi ini melalui GBI Rock Sejahtera. Tuhan memberkati setiap pribadi pasbadi yang membawa korban persembahan ini. Kami percaya sebab Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami seluruh dengan kekayaan kelimpahan. Engkau gantikan dengan lebih dahsyat lagi berkat-berkat tercurah atas umat-Mu yang membawa persembahan korban taburan untuk pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa kita sampai di penghujung ibadah online pada hari ini. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita akan akhiri dengan doa syafaat, dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita arahkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu kembali dengan kami membawa ucapan syukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang dahsyat untuk bangsa kami. Kami berterima kasih untuk bangsa ini sampai saat ini boleh ada, Indonesia boleh ada sebagaimana adanya sebagai bangsa yang Engkau kasihi, sebagai bangsa di mana kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau punya rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa untuk Indonesia. Di masa pandemi, wabah pandemi COVID-19 ini, memang segala sesuatu sedang mengalami kesulitan, baik itu bidang ekonomi, bidang pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya, juga pendidikan. Kami percayakan kepadamu Tuhan, untuk apa yang boleh dialami bangsa ini. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa, untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan kabinet-kabinet
jajarannya dan juga sampai pemerintahan di bawah-bawah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kelurahan, dusun dan juga RT RW. Kami percayakan kepada Tuhan Yesus melalui pandemi ini. Hati yang keras dilembutkan menjadi hati yang berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Juga untuk pemerintah bangsa kami benar-benar memerintah bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melalui kepemimpinan Bapak Doni Monardo. Engkau menyatakan hikmat marifat kepada beliau beserta tim, dan juga untuk garda-garda terdepan, untuk tenaga medis, dokter, perawat dan lain sebagainya. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, covering yang datangnya dari Tuhan, imunitas ditambah-tambahkan supaya mereka menjadi perpanjangan tangan untuk pemulihan pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Bagi pasien yang sudah terjangkit, kami percayakan Roh Allah yang hidup, Roh Kudus. Engkau adalah Roh penghibur, Engkau adalah Roh yang mencurahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tercurah damai sejahtera-Mu yang dahsyat untuk mereka yang dirawat di rumah sakit akibat COVID. Ada sukacita damai sejahtera di dalam diri mereka sehingga menumbuhkan imunitas tubuh yang dahsyat berlipat-lipat sehingga mereka boleh disembuhkan dari virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati bangsa Indonesia, kami berkati kota Yogyakarta, kota di mana kami berpijak, bertumbuh melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan bagi kami. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, dibangkitkan kembali ekonomi kota ini, pariwisata kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat marifat-Mu tercurah atas pemimpin kota ini. Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai pemimpin di bawahnya, kami percayakan memimpin dengan takut akan Engkau sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyejahterakan kota Yogyakarta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami percayakan kepada kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat mesianik, umat yang dikasih Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai engkau dengan penyertaan sempurna sehingga apa yang kau buat dinyatakan Tuhan berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan pertolongan dari Tuhan Yesus tercurah atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus